Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime ingin membuat video yang telah sejak lama ingin Wong Anime buat. Dan beberapa dari kalian pun mungkin sudah sejak beberapa bulan yang lalu mengusulkan untuk membuat video ini. Video yang Wong Anime maksud adalah video ketika 4 punggawa Tempest, atau lebih tepatnya 3 punggawa Tempest dan 1 pemimpin negara sahabat, yaitu Veldora, Rimuru, Milim, dan juga Ramirez menyibukkan dirinya dalam melakukan manajemen labirin dengan resiko yang sangat tinggi. Atau bisa dibilang juga ketika para pilar negara ini menemukan cara untuk memainkan game RPG secara real di dunia fantasi dan berakhir dengan kecanduan parah hingga akhirnya Frey dan Shuna mesti memelototi mereka dan menyeret mereka semua yang terlibat dalam proyek ini kecuali Kurobe dan Gar. Proyek ini sendiri dimulai dengan sayembara yang diumumkan oleh Rimuru tidak beberapa lama setelah labirin Tempest dibuka. Sayembara tersebut berisi bahwa siapapun party yang bisa menaklukkan seluruh 100 lantai labirin, maka party tersebut akan dihadiahi uang emas yang sangat banyak. Sayembara ini sebenarnya adalah strategi Rimuru dan Myorma untuk mengiklankan labirin secara gratis. Mereka tahu dengan adanya Veldora tidak ada satupun makhluk yang akan bisa menaklukkan tempat tersebut, kecuali saudari-saudarinya. Walaupun Rimuru sendiri agak was-was ketika Hinata berhasil merangsak naik dan berhadapan dengan naga berbudaya tersebut. Dengan kata lain, sayembara yang Rimuru lakukan sebenarnya adalah umpan yang Rimuru buat supaya para bangsawan dari negara-negara lain termotivasi untuk mengikuti sayembara ini. Dan pada akhirnya, sayembara ini berhasil membuat labirin didatangi oleh para petualang-petualang dan tentara-tentara bayaran dari negara luar yang kemudian ikut meramaikan Tempest dengan kehadiran mereka. Rimuru awalnya tidak terlalu khawatir walaupun Hinata terbukti berhasil merangsak naik hingga ke lantai 100. Namun kemudian salah satu dari kelompok tentara bayaran tersebut, yaitu kelompok yang bernama Green Rebellion, berhasil mencapai lantai 40. Mereka awalnya menyombongkan diri sebagai petualang kelas B+ dan C+. Namun setelah proses analyze and assess dilakukan pada mereka, Rimuru menyadari kalau mereka berbohong dan pemimpinnya memiliki ranking jauh di atas kelas A. Melalui identifikasi atas emblem atau lambang yang mereka perlihatkan, Sokka yang berasal dari divisi intelijen kemudian mengungkap kalau emblem yang mereka perlihatkan menunjukkan bahwa mereka berasal dari salah satu organisasi tentara bayaran terkenal, Apostle of Valor, dan kemungkinan besar apa yang mereka lakukan di Tempest disponsori oleh kerajaan Ingracia. Nah, dalam monitoring yang dilakukan oleh Rimuru dan para staf terhadap labirin Tempest, Rimuru bisa melihat dari skill para tentara bayaran ini yang ternyata di atas rata-rata. Mereka berhasil membunuh Crazy Ogre yang merupakan salah satu bos paling awal yang harus dihadapi para petualang dengan mudah, dan bahkan mampu menghadapi Tempest Serpents yang merupakan salah satu monster kuat yang memiliki serangan dengan efek area di dalam labirin. Setelah berbicara dengan Ramirez dan meminta kepadanya supaya Rimuru bisa menginterferensi dengan skill penciptaan labirin miliknya yang membuat Rimuru mendapatkan info yang lebih akurat, maka bisa disimpulkan dengan tepat kalau pemimpin party dari Green Rebellion yang kurang lebih berjumlah 10 orang itu benar-benar kelas A. Dan setelah Rimuru berhasil mengukur kekuatan asli Green Rebellion, Veldora pun keluar dengan senyum di wajahnya dikarenakan dia baru saja mengalahkan Hinata di lantai 100. Nah, setelah peristiwa tersebut keesokan harinya, Milim kemudian datang dan Rimuru pun kemudian mengumpulkan Veldora, Milim, dan Ramirez bersamanya. Terinspirasi atas item homunculus yang digunakan oleh bangsawan Herald alias Duke Elalud yang dulu datang ke Tempest tanpa menggunakan tubuh aslinya, Rimuru kemudian menciptakan item yang Veldora tebak sebagai wadah jiwa. Item ini Rimuru berhasil dapatkan dengan menganalisis Chaos Core yang dulu pernah dia gunakan pada Trainee dan Beretta supaya Trainee bisa mengawal Ramirez ke jamuan Walpurgis dan tentu saja Magic Core milik Charybdis. Dan Rimuru kemudian menamai item homunculus tersebut dengan sebutan Immolated Soul yang berarti wadah jiwa yang bisa diatur, dan sebagai penamaan final Rimuru akhirnya menyebutnya sebagai Master Core. Untuk memasuki wadah ini, sang pengguna harus membayangkan monster apa yang akan dia masuki sebelum kemudian memasuki wadah tersebut. Dan pada akhirnya, Veldora, Milim, dan Ramirez menciptakan monster-monster ideal sebagai wadah jiwa tersebut dengan menggunakan Magicule mereka sendiri tentunya. Pertama, monster paling ideal yang Rimuru ciptakan melalui imajinasinya adalah monster tipe Ghost.
Monster yang hampir tidak terpengaruh sama sekali akan serangan fisik atau dengan kata lain memiliki physical attack nullification. Tapi sayangnya monster tipe ini pada akhirnya walaupun memiliki penghapusan atas serangan fisik, dikarenakan kondisi fisiknya tersebut tidak bisa menyerang menggunakan fisiknya pula, sehingga monster ini hanya bisa menyerang dengan menggunakan sihir. Sementara Veldora menciptakan Skeleton Warrior atau pendekar tengkorak yang memiliki potensi untuk menggunakan sihir dan Toki alias Battle Spirit di masa depan apabila levelnya berhasil dinaikkan. Di sisi lain, Melee menciptakan monster yang kelihatan lengket, berlendir, dan berwarna agak kemerahan. Yaps, monster yang Melee ciptakan adalah monster slime. Sementara untuk Ramirez, dia menciptakan sesuatu yang tidak diduga dan memiliki ukuran besar di antara semua monster lainnya. Pada dasarnya dia menciptakan armor tanpa penghuni. Dengan kata lain, monster jiwa yang memakai baju zirah dalam pertarungan. Akibatnya, Rimuru menganggap kalau Ramirez menciptakan monster tersebut dikarenakan inferiority kompleks yang dia miliki akibat ukuran tubuhnya. Setelah membangun avatar mereka masing-masing, Rimuru kemudian memberikan rencananya kepada Veldora, Ramirez, dan Milim bahwa dia akan menggunakan monster-monster tersebut untuk membasmi para petualang yang berhasil merangsek ke dalam labirin. Awalnya, Ramirez dan Melee marah-marah kepada Rimuru karena monster-monster yang mereka ciptakan adalah monster lemah yang tidak mungkin bisa mengalahkan para petualang yang memasuki labirin. Walaupun begitu, Rimuru hanya tersenyum lebar mendengarnya. Tanpa membantah mereka, Rimuru kemudian menyuruh mereka untuk berteriak Rasuki di hadapan monster-monster tersebut. Dan mereka pun pada akhirnya satu persatu memasuki Master Core alias tubuh alias wadah jiwa tersebut. Melee memasuki tubuh slime-nya yang memiliki kecepatan tinggi, sementara Veldora memasuki kesatria tengkoraknya dan Ramirez berusaha menggerakkan kesatria baju zirah yang dia ciptakan. Sementara itu di sisi lain, Rimuru memasuki makhluk tipe ghost atau hantu ciptaannya. Melihat kalau diri mereka memasuki monster tersebut, mereka semua berteriak dengan penuh kekaguman akan wadah jiwa ciptaan Rimuru ini. Di antara semua, Veldora yang telah menonton kisah hidup Rimuru ketika dia berada di dalam tubuhnya, langsung menyadari kalau apa yang mereka lakukan pada dasarnya adalah melakukan permainan game RPG seperti apa yang pernah Rimuru lakukan dulu. Dan ini tentu saja membuatnya senang luar biasa. Pada dasarnya, Rimuru ingin menghentikan para petualang untuk merangsek jauh di dalam labirin, namun di saat yang bersamaan bersenang-senang di dalam labirin juga sambil merahasiakan identitas mereka sebagai naga sejati dan para raja iblis. Dan pada akhirnya penyerbuan pertama mereka pun dimulai. Namun sebelum penyerbuan, Rimuru menyadari kalau monster-monster yang mereka ciptakan pada dasarnya adalah monster kelas rendah yang tidak akan mungkin bisa mengalahkan para petualang, apalagi kelompok Green Rebellion yang berusaha menaiki lantai hingga lantai 100. Walaupun mereka sendiri telah dilengkapi dengan gelang kebangkitan sehingga mereka bisa hidup lagi apabila mereka berhasil dibunuh. Maka supaya bisa beroperasi, langkah pertama mereka tentu saja adalah menyesuaikan dengan tubuh baru mereka masing-masing. Rimuru lalu kemudian menghubungi Kurobe dan menyuruhnya untuk membuat senjata dan armor tingkat tinggi untuk para avatar monster tersebut. Bersamaan dengan Garm, Kurobe kemudian menciptakan armor dan senjata baru untuk mereka, dan sementara mereka membuat peralatan untuk avatar-avatar monster tersebut, 4 sekawan menghabiskan waktu mereka membiasakan diri dengan tubuh baru mereka di labirin. Pertama, tentu saja mereka mulai dengan melawan monster-monster lemah terlebih dahulu dan para petualang pemula. Mereka masih belum terbiasa dengan tubuh baru mereka. Pada akhirnya mereka banyak sekali dikalahkan dan dibunuh. Beberapa kejadian terjadi bahkan dengan agak memalukan, seperti misalnya terjebak dengan jebakan yang dipasang sendiri. Bahkan Ramirez yang merupakan pencipta labirin tersebut ikut terjebak pada jebakannya sendiri. Sedangkan Rimuru yang menggunakan monster tipe ghost menjadi satu-satunya yang lolos jebakan karena dia sanggup menembus benda padat. Karena koordinasi dan kerjasama mereka sangat payah, mereka akhirnya menghabiskan waktu mereka mengupgrade kerjasama mereka di labirin tanpa tidur sedikit pun. Ya, mereka kebanyakan gak butuh tidur sih. Setelahnya, mereka kemudian mengevaluasi kerjasama mereka. Di sini, Rimuru mulai menggunakan skill telepati alias thought communication untuk memperbaiki koordinasi mereka. Dan ini pada akhirnya terbukti ampuh. Walaupun Rimuru menganggap kalau ini agak curang juga. Tidak lama kemudian, Rimuru lalu mendapatkan berita kalau Green Rebellion benar-benar telah berhasil mengalahkan Tempest Serpent dengan telak dan berhasil menembus lantai 40. Green Rebellion ini lumayan taktis.
Pertama, mereka mengirimkan tim ke satu untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan, pola serangan, dan lain-lain dari Tempest Serpent. Sementara tim kedua berfokus pada menghabiskan stamina sang monster. Mereka berhasil mengalahkan Tempest Serpent dengan memanfaatkan gelang kebangkitan yang akan membangkitkan mereka di checkpoint terdekat dalam keadaan health penuh. Sementara Tempest Serpent pada akhirnya kehabisan stamina dikarenakan mereka bertarung secara bergantian menggunakan celah mekanisme gelang Ramirez ini. Pada akhirnya, ketika 4 sekawan tersebut sedang mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, Green Rebellion berhasil mencapai lantai 49 dengan kecepatan yang sangat tinggi. Rimuru pun mengusulkan, mengingat koordinasi mereka sudah terjalin dengan baik dan mereka sudah berhasil mengadaptasikan diri mereka, maka ini adalah saatnya untuk beraksi. Dan tidak lama setelah keputusan tersebut, Kurobe kemudian datang mengunjungi Rimuru. Mendengar kalau Kurobe sudah menyelesaikan armor dan senjata pesanan mereka, 4 sekawan malah senyum-senyum ria mendengarnya. Masing-masing perlengkapan yang dibuat Kurobe untuk mereka sangat sesuai dengan kepribadian monster mereka masing-masing. Rimuru yang kita tahu memiliki avatar monster tipe Ghost mendapatkan jubah dan senjata sabit besar yang membuatnya kelihatan seperti dewa kematian alias malaikat pencabut nyawa. Jubah dan sabitnya ini didesain khusus oleh Kurobe supaya bisa dipegang oleh monster tipe Ghost. Skeleton warriornya Veldora alias kesatria tengkorak Veldora mendapatkan Bastard Sword of Hell alias pedang raksasa dengan armor neraka penuh dan juga perisai neraka. Sementara Milin yang memilih untuk menjadi slime tidak bisa mengenakan terlalu banyak perlengkapan. Karenanya dia hanya bisa menelan tombak dewa kematian yang diberikan kepadanya dan hanya memakai jubah merah berbulu yang Kurobe buat. Sementara itu Ramirez yang agak ragu dikarenakan avatar monsternya sendiri sudah memakai armor alias baju zirah mencoba mengenakan armor baru yang diberikan Kurobe. Dengan mengejutkan, armornya justru berganti tempat dengan armor lama dan armor lama berjatuhan dan pada akhirnya musnah menjadi debu. Armor buatan Kurobe tersebut membuat pergerakan Ramirez yang awalnya kaku berubah menjadi lebih luas dan cepat. Untuk memastikan supaya armornya tidak dicuri jika misalkan mereka berhasil dibunuh di dalam labirin, maka Rimuru menambahkan status kutukan di armor-armor buatan Kurobe tersebut. Mengingat perlengkapan yang mereka miliki ini adalah armor kelas unik atau unique grade dan bisa dibilang armor kelas atas. Setelah mendapatkan peralatan masing-masing, Rimuru kemudian mengecek status dari avatar monster satu persatu. Avatar monster hantunya sekarang ini telah menyerah menggunakan serangan fisik dan sekarang lebih berfokus pada serangan mental dan sihir. Dia juga menargetkan untuk bisa memakai sihir roh dan sihir suci dan berusaha untuk melakukan eksperimen dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai target kepercayaan atau target keimanan, mengingat sihir suci atau Holy Magic membutuhkan mekanisme penyembahan sebagai penunjang perilisan serangan. Kesatria tengkorak Veldora tampaknya hampir bisa melakukan apapun, entah itu bertahan ataupun menyerang, sehingga perannya adalah sebagai all-rounder di dalam pertarungan alias petarung serba bisa. Sementara Slime yang Milin rasuki berfokus pada kecepatan dan one hit kill. Dengan kata lain, Slime bertipe assassin. Tampaknya sementara yang lain bertarung, Milin akan menunggu di langit-langit dan meluncur menunggu lawan lengah. Di sisi lain, monster armor milik Ramirez memiliki kekuatan besar dan pertahanan yang tangguh. Cocok untuk peran sebagai tanker garis depan atau mungkin lebih tepatnya berserker di garis depan. Ramirez sendiri memang tidak terlalu peduli dengan hal lain kecuali menyerang dan ini sangat cocok dengannya. Untuk menunjang kemampuan avatarnya, Rimuru menggunakan Thought Communication alias telepati dan Thought Acceleration alias percepatan pikiran. Setelahnya, mereka pun mulai bereksperimen di labirin dan kekuatan mereka ternyata benar-benar sangatlah efektif. Avatar monster armor milik Ramirez memiliki pain nullification alias penghapusan rasa sakit, sehingga dia hampir tidak peduli ketika diserang dan hanya menyerang sana-sini. Sementara Rimuru memberikan support dari belakang menggunakan monster ghostnya. Dia tidak hanya memiliki sihir penyembuhan, namun ternyata eksperimennya dalam menggunakan sihir suci alias Holy Magic berhasil dilakukan dan sangat efektif. Di sisi lain, Milin menunggu di langit-langit dan menggunakan tombak javelin miliknya untuk menyergap musuh yang tidak waspada. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan dan memusnahkan para anggota Green Rebellion tanpa perlawanan sama sekali. Mengingat mereka ada di lantai 49 yang merupakan lantai dengan jebakan selai, maka mereka mengoptimalkan jebakan tersebut untuk keuntungan mereka. Pertama, Rimuru menggunakan boneka slime atau slime doll untuk merusak senjata lawan.
Lalu dia menggunakan hujan slime untuk menghabiskan stamina dan konsentrasi mereka. Dan terakhir dia lalu memojokkan mereka ke arah kolam slime dan membuat mereka tak berdaya. Taktik mereka di mana mereka menggunakan Ramirez sebagai pusat kekacauan, mengingat betapa berisiknya dia, menggunakan Veldora sebagai pemecah kelompok, dan menggunakan Milim sebagai serangan tiba-tiba, membuat party dan para petualang yang menghadapi mereka kocar-kacir. Para petualang Green Rebellion yang menghadapi mereka pun pada akhirnya terpaksa mundur. Setelah berhasil menumpas Green Rebellion, Rimuru dan kawan-kawan tidak berhenti dalam petualangan MMORPG-nya di dalam labirin. Mereka terus menghancurkan para petualang yang memasuki labirin tersebut. Mereka pun menjadi terkenal reputasinya di antara para petualang yang kurang beruntung. Sebagai contoh, Milim yang menggunakan avatar slime berwarna merah dikarenakan serangan-serangan kejutannya begitu efektif, maka dia dijuluki sebagai Crimson Comet alias Komet Merah. Saking percaya dirinya menggagalkan para petualang, 4 sekawan bahkan kemudian berusaha untuk menantang lantai labirin satu persatu, hingga pada akhirnya mereka menyadari kalau avatar mereka tidak terlalu kuat dan bahkan bisa dikalahkan oleh Gozul dan Mezul. Namun walaupun begitu, apa yang mereka lakukan sangatlah menyenangkan, hingga mereka pada akhirnya lupa waktu. Dan waktu mereka untuk bersenang-senang pun akhirnya selesai ketika Frey akhirnya menyusul Milim langsung ke kantor tempat kerja Rimuru. Baiklah semuanya, itulah kisah ketika 4 pilar Tempest kecanduan main game MMORPG di dalam labirin. Pada peristiwa ini, Rimuru seringkali bicara omong kosong mengenai bahwa mereka tidak bermain, tapi mereka sedang bekerja dan bereksperimen. Rimuru mungkin lupa kalau dia mesti meyakinkan Suna bukan dirinya sendiri mengenai apa yang dia lakukan di dalam labirin. Oke, sebelum Wong Anime mengakhiri videonya, Wong Anime ingatkan untuk yang mantengin channel ini dan menunggu video-videonya supaya jangan lupa untuk subscribe di channel ini, karena kadang algoritma YouTube ngaco sehingga kalian kadang tidak bisa update video-video terbaru Wong Anime. Jadi subscribe ya. Oke, dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.